Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, hari ini pelajaran sejarah peminatan melanjutkan materi sebelumnya, sejarah sebagai ilmu, kisah, seni, dan peristiwa kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian sejarah. Nah, di dalam sebuah penelitian sejarah, para sejarawan atau para penulis sejarah itu memerlukan tahap-tahap penelitian sejarah yang runtut. Nah, dari semua tahap-tahap penelitian, kita fokus pada sumber bukti, di mana sumber dan bukti ini harus sesuai dengan fakta sejarah, harus dibuktikan, gitu ya. Kita harus lihat dulu pengertian dari sumber itu apa. Sumber itu adalah pokok, asal, atau dasar, gitu ya. Ini ya. Pokok, asal, atau dasar. Sumber sejarah sendiri adalah sesuatu yang menceritakan kegiatan dia di masa lampau. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Gitu. Kalau sumber primer itu adalah sumber yang diperoleh secara langsung oleh pelaku, ya, atau yang terlibat langsung di sana, misalkan kayak saksi, itu bisa kita wawancara atau menurut tulisan asli dari pelaku atau saksinya, gitu ya. Contoh kalau di sini ada Amin Rais tentang peristiwa Reformasi 98, karena beliau itu adalah tokoh yang aktif dalam reformasi 98 waktu itu ya. Jadi bisa kita wawancara karena beliau masih sehat sekarang gitu. Itu namanya sumber primer. Sedangkan sumber sekunder itu melalui perantara. Sumber yang kita peroleh kalau kita lagi menulis sejarah ya, penelitian sejarah langsung atau melalui media atau perantara gitu ya. Contohnya itu kayak karya tulis tentang kehidupan Jenderal Sudirman, karya Sardiman AM, guru bangsa gitu ya. Jadi tulisan orang A mengenai orang B gitu ya, jadi mengenai orang lain itu namanya sumber sekunder. Kalau berdasarkan jenisnya itu ada sumber lisan, ada tertulis, ada benda. Kalau sumber lisan itu berarti sumber yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi sejarah gitu, langsung, jadi ada obrolannya, jadi seperti wawancara gitu. Berarti lisan itu bisa kalau langsung dengan pelaku itu ya sama dengan sumber berdasarkan sifatnya tadi, sumber primer gitu ya. Kalau lisan itu bisa sama dengan sumber primer. Contohnya mahasiswa 98 menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain ketika langsung ya, wawancara atau rekaman audio visual gitu. Sumber tertulis itu berarti peninggalan-peninggalan yang tertulis seperti prasasti. Walaupun prasasti itu ditulis di batu, tapi kan sama aja itu ada hurufnya, ada tulisannya. Artinya masuk ke sumber tertulis, bukan hanya sumber benda gitu ya. Dokumen ya, arsip, dan surat kabar. Surat kabar itu surat gitu ya. Berjenis kalau zaman sekarang itu kayak koran-koran gitu ya. Kalau sumber benda, nah gampang ini, sumber benda berarti sumber yang diperoleh dari peninggalan kebendaan. Contoh kayak arca, patung, senjata, fosil, perkakas, itu masuknya sumber benda asal di situ tidak ada tulisan. Kalau ada tulisannya seperti prasasti, masuknya ke sumber tertulis gitu. Jangan fokus sama burung ini ya. Sumber tertulis tuh contohnya begini nih, berarti ini dokumen gitu ya, di hadapan mahkamah militer gitu ya, dua gitu, misalkan ini pas peristiwa G30 SPKI, surat kabar kalau sekarang itu namanya koran gitu, dulu namanya surat kabar. Nah ini prasasti, berarti masuknya ke sumber tertulis ya anak-anak. Ada dinosaurus lagi jalan-jalan tuh. Nah, kalau sumber benda tuh yang tadi tuh, sumber benda nih ya, bukan jalan-jalan, bukan ya. Tapi Candi Borobudur itu masuk ke sumber benda. Tadi selain candi itu ada arca, ada juga fosil gitu ya, itu masuk ke sumber benda. Kalau sumber lisan itu ini ya. Lagi wawancara dengan veteran. Para veteran tuh kalau beliau menggunakan topi seperti ini berwarna ini berarti veteran nih, Presiden SBY dengan para veteran tuh ya, berarti masuknya sumber lisan karena wawancara secara langsung ya. Bukti sejarah, bukti itu artinya adalah tanda itu ya, simbol, bukti, tanda. Bukti sejarah berarti sesuatu yang nyata
masa lampau yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Nyata, real gitu ya. Makanya bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dilihat. Jenis bukti itu ada bukti tertulis, ada yang bukti tak tertulis. Bukti tertulis itu bukti yang memuat fakta-fakta sejarah secara jelas, itu bukti tertulis ya. Contoh, ada prasasti, naskah, itu berarti bukti tertulis, ada tulisannya tentunya. Kalau tidak tertulis itu ya contohnya bisa aja tidak berbentuk, tidak berwujud, bisa lisan gitu ya, cuma cerita-cerita aja gitu, tapi mengandung cerita sejarah gitu. Contohnya ada cerita, tradisi, kepercayaan, foto, rekaman, pokoknya yang bukan tertulis lah. Maksudnya ke bukti tak bertulis. Nah, fakta sejarah, fakta itu adalah keadaan yang sebenarnya. Benar-benar ya, kenyataan, kebenaran gitu. Sedangkan kalau fakta sejarah, kejadian yang sebenarnya terjadi pada peristiwa masa lampau atau sejarah. Nah, kalau menurut bentuknya, fakta itu ada fakta mental, fakta yang masih ada di dalam pikiran kita. Itu fakta mental, berupa ingatan atau kenangan. Contohnya ya, example bukan expired ya. Example itu contohnya adalah keyakinan dalam masyarakat, pemikiran tokoh, ideologi atau ide, gagasan, paham. Itu berarti fakta mental, karena ada yang di otak kita gitu, ada yang diingat gitu, ada di pikiran kita maksudnya. Kalau fakta sosial itu fakta yang mengabarkan keadaan sosial, contohnya kayak adat istiadat, itu kan dilakukan oleh oleh masyarakat ya, tradisi gitu, itu berarti masuknya ke sosial. Seperti pelajaran sosiologi aja gitu kan, kamu belajar tentang kemasyarakatan. Nah, itu masuk ke dalam fakta sosial kalau masyarakat tersebut menjalankan adatnya, tradisinya secara turun-temurun gitu ya. Terus masuk lagi kriminalitas, pokoknya yang digerakkan oleh masyarakat di kehidupan lingkungan masyarakat gitu. Jadi kemiskinan juga termasuk fakta sosial gitu. Jadi membedakan dengan fakta mental dan artefak itu adalah kalau fakta sosial itu membicarakan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, itu keadaan sosial. Fakta artefak itu benda fisik yang konkret dan buatan manusia. Contohnya kayak bangunan dan benda-benda arkeologi, itu berarti masuknya fakta artefak gitu ya. Candi boleh, arca boleh gitu. Bahkan prasasti juga boleh, kan masuknya fakta artefak gitu. Contohnya sumber sejarah primer dan cari contoh, cari contoh sumber sejarah primer dan sekunder ya. Terus sumber lisan, tertulis, dan benda, sumber sejarah tertulis dan tidak tertulis, fakta sejarah mental. Nah, contohin lain gitu maksudnya. Tugasnya adalah cari contoh yang lain. Coba sumber sejarah primer apa, sumber sejarah sekunder apa, yang lain selain yang tadi saya contohkan. Tuh ya. Jadi, kalau kita ulangi, lihat ke sini ya. Kalau meneliti, seorang sejarawan, seorang peneliti, kalau meneliti peristiwa sejarah itu memerlukan sumber, bukti, dan fakta. Itu poin pentingnya sekali gitu ya. Ini ada di tahap pertama namanya heuristik. Penelitian sejarah tahap-tahapnya yang pertama nama heuristik, mencari bukti, mencari fakta, mencari sumber. Gitu ya, itu heuristik. Setelah bukti, fakta, dan sumber itu ditemukan, itu melalui primer, sekunder, mental gitu tadi ya, semua yang tadi kita sudah bahas. Kemudian diverifikasi benar atau enggak ya sumber yang didapat. Nah, verifikasi itu ada dua macam, ada intern, ada ekstern. Kalau ekstern itu berarti asli atau enggak buktinya. Kalau intern berarti kredibilitas, bisa dipercaya atau tidak isinya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada interpretasi, berarti diinterpretasikan atau dianalisis atau ditafsirkan bukti yang tadi yang kita dapat itu ya. Terakhir adalah historiografi, penulisan sejarah secara penuh, secara urut gitu ya, secara semuanya panjang. Gitu ya. Jadi ada 4 tahap-tahap penelitian sejarah dan tahap tersebut memerlukan sumber, bukti, dan fakta. Minggu depan lah kita bahas tentang penelitian sejarah ya. Hari ini ya, untuk pengantar penelitian sejarah, kamu harus tahu dulu sumber apa, bukti apa, fakta apa. Nah, tugasnya tadi ada di slide terakhir. Lanjut dulu ya. Sumber,
itu berarti yang menceritakan. Nah, sifat berdasarkan sifatnya itu ada dua, primer, sekunder. Primer itu langsung, sekunder itu melalui perantara. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya itu ada lisan, tertulis ya, dan benda. Kalau lisan berarti ya langsung dari pelaku atau saksi. Kalau tulisan itu berarti yang pokoknya sumber yang bertulis itu maksudnya sumber tulisan. Gak cuma buku, gak cuma surat-surat, bukan, tapi prasasti juga termasuk sumber tertulis walaupun dia ditulisnya di batu, seolah-olah seperti sumber benda, tapi maksudnya sumber tertulis ya, karena ada tulisannya, ada maknanya juga. Sumber benda tuh ya selain tulisan sama tertulis ini paling gampang ya. Terus kemudian sumber tertulis itu contohnya seperti ini nih ya. Ada dokumen, ada prasasti, ada juga surat kabar yang sekarang itu jadi koran. Nah, kalau sumber benda tuh seperti ini, ada arca, boleh ya. Ada ini apa namanya, candi, boleh gitu. Fosil, boleh, dan lain-lain ya. Baju, misalkan baju para tokoh yang G13 PKI misalkan ya, itu ada baju-bajunya mereka, itu maksudnya sumber benda gitu ya. Baju-baju mereka yang masih ada. Sumber lisan itu seperti ini nih, seperti kegiatan wawancara atau interview atau bertemu dengan tokohnya langsung gitu, itu sumber lisan. Kalau bukti itu tanda ya, simbol ya, sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan gitu, dilihat dan dirasakan, fakta banget gitu ya. Bukti itu tertulis sama yang tidak tertulis. Udah bedanya gampang sekali kalau bukti ya. Bukti tertulis berarti yang pokoknya ada tulisannya gitu, ada fakta-fakta jelas yang tertulis. Kalau tidak tertulis bisa termasuk artefak ya, bisa termasuk benda, bisa termasuk lisan ya. Oke. Fakta sejarah tuh, fakta itu kan ada berapa ini? Mental, sosial, dan artefak 3 berarti ya. Mental itu berarti yang masih dalam pikiran kita, ide apa gitu, gagasan apa, gagasan ingin membuka bisnis misalkan ya, itu contoh dari fakta mental. Gagasan-gagasan kalau yang udah terjadi ya berarti ya, bukan kalau ingin kan tuh seolah-olah belum terjadi. Kayak ini aja yang belum terjadi, ya sudah terjadi tuh kayak gagasan Soekarno tentang nasionalisme. Wah, itu masuk ke fakta mental ya, karena udah terjadi. Fakta sosial berarti yang terjadi di lingkungan masyarakat, artefak itu benda. Sama aja kayak kalau fakta artefak. Oke, jadi contohnya itu, ya saya ulangi lagi anak-anak, sumber sejarah primer dan sekunder, contohnya itu apa? Selain yang saya tadi contohkan, boleh ya. Kalau bingung ya nggak apa-apa pakai punya saya gitu. Sumber lisan, tertulis, dan benda. Bukti sejarah itu tertulis dan tidak tertulis. Fakta sejarah itu ada yang mental, ada sosial, ada yang artefak gitu ya, anak-anak. Jadi hari ini sudah selesai membahas mengenai dasar-dasar penelitian sejarah seperti sumber, bukti, dan fakta. Jika belum paham silakan tanyakan via WA ya. Terima kasih semuanya, selamat siang, semangat ya. Ada soal tadi dikerjakan ya.